Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1. Baik anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Yuk membaca. Coba diamati tulisannya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, anak-anak, sekarang coba jawab ya. Apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Teks apa nah itu? Iya, teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Nah, pasti kalian ingin tahu siapa sih yang buatnya? Di mana sih dibacakannya? Ya kan? Nah, pasti kalian ingin tahu lebih banyak tentang hal tersebut dan ditandatangani oleh siapa sih? Nah, seperti itu ya. Oke, anak-anak, yuk kita baca teks berikut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamada, Tadasa Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pinga, Digdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, anak-anak sekarang
Berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut, ya. Nah, di sini ada judul yang tadi, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, kalian coba, kira-kira dari kata apa, kira-kira pertanyaan yang bisa kalian lanjutkan apa? Yang bisa kalian tulis? Dari kata apa? Yaitu, apa yang menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Ya kan? Nah, itu. Dari kata apa? Apa sih peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya kan? Itu peristiwa pentingnya. Kemudian, kalau dari kata mengapa apa kira-kira pertanyaannya? Nah, betul. Mengapa Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu? Mengapa, nak, kira-kira? Ya, karena diawali dengan dijatuhkannya bom atom, ya, oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 45 di kota Hiroshima dan tanggal 9 Agustus di kota Nagasaki, sehingga Jepang menyerah pada sekutu, ya. Nah, itu dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk apa, nak? Untuk membebaskan diri dari penjajahan. Oke. Nah, sekarang kalau dari kata siapa? Coba, apa coba pertanyaannya yang tepat? Iya, bagus. Siapa yang membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945? Siapa, nak? Iya, dibacakan oleh Soekarno. Oke. Nah, kemudian kalau pertanyaannya bagaimana? Kira-kira apa sih pertanyaannya, nak? Ya, bagaimana konsep penulisan teks proklamasi dilakukan? Konsep teks proklamasinya ditulis oleh siapa, nak? Insinyur Soekarno, ya kan? Iya. Lanjut, kapan? Kira-kira apa sih pertanyaannya? Iya, kapan teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno? Kapan, nak? Tanggal? Iya, 17 Agustus 1945. Kemudian, kalau dari kata di mana apa? Di mana teks proklamasi ditulis? Di mana, nak? Ya, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maida, yaitu Jalan Imam Bonjol nomor 1. Ya, oke, anak-anak. Di sini eh, diskusikan peta pikiranmu dengan temanmu. Kamu dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran tersebut dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Ya, oke. Anak-anak, coba perhatikan selanjutnya. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Yuk, diskusi anak-anak. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi kalian coba baca lagi teks proklamasi yang tadi dan tulislah makna proklamasi. Apa kira-kira, nak? Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Apa coba? Ya, makna teks proklamasi atau makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Ya kan? Nah, jadi kalian tulis di sini nih jawabannya ya. Jadi sebagai puncak perjuangan Indonesia. Kemudian pengakuan kepada dunia luar. Kemudian apalagi, nak? Menaikkan martabat bangsa. Betul. Kemudian apalagi? Sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Ya kan? Oke. Nah, anak-anak, proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Yaitu tadi, satu, sebagai puncak perjuangan Indonesia,
2 pengakuan kepada dunia luar, 3 menaikkan martabat bangsa, 4 perjuangan sebagai negara baru, kemudian 5 tonggak sejarah negara Indonesia, ya. Oke, anak-anak, kalian masih ingat ada pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, ya. Nah, masih ingat kan pepatah itu? Nah, pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat, ya, agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini berlaku pada tumbuhan agar keberlangsungan hidupnya terjamin. Jadi, hal ini juga berlaku bagi tumbuhan anak-anak, ya, agar keberlangsungan hidupnya terjamin. Maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Nah, sekarang kita amati nih, di sini ada bunga teratai anak-anak, ya. Nah, tahukah kamu bunga teratai? Nah, tanaman ini tumbuh di air agar dapat menyesuaikan diri. Tanaman ini memiliki akar di bawah. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Nah, daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Nah, anak-anak, bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya? Nah, kalian coba ya, di sini kalian coba perhatikan salah satu jenis tumbuhan boleh deh, ya. Kemudian kalian cari informasi tentang ciri tumbuhan dan habitatnya, mencatatnya juga, ya. Jadi kalian pilih salah satu tanaman, kemudian kalian temukan ciri-ciri dan cara beradaptasinya. Nah, tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada peta pikiran berikut. Nah, di sini ada bunga teratai. Nah, kalau bunga teratai, coba yang kalian tadi sudah baca bisa dimasukkan ke sini. Nah, tapi kalian juga bisa nanti dengan yang lain, anak-anak. Bu, saya tidak bunga teratai, tapi mau yang lain yang saya teliti di rumah saya. Boleh, ya? Oke, anak-anak, silakan dikerjakan tugasnya ya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini dan terima kasih kalian sudah menyimak. Demikian, silakan dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.